Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Santi Setiawati dari Program Studi Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan atau sharing dari salah satu buku atau handbook yang berjudul Of Research Method in Public Administration. Nah, di sini atau di buku ini saya akan membahas dari chapter 1, 2, dan awal dari chapter 3. Nah, tugas ini dibuat, atau tugas video ini dibuat, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Mungkin langsung untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan. Pembahasan dari bab pertama yaitu mengenai logika penyelidikan di bidang administrasi publik. Nah, dari bab pertama ini di dalamnya terdapat beberapa poin, diantaranya yaitu apakah administrasi publik itu adalah ilmu. Yang poin yang kedua, mencari kebenaran mengenai dari administrasi publik itu sendiri. Dan yang ketiga, apakah administrasi publik itu memiliki paradigma? Nah, administrasi publik adalah seni atau sains tampaknya aksionomis bahwa administrasi publik tidak akan pernah bisa menjadi ilmu murni dalam pengertian ilmu fisika atau alam, misalnya kimia, astronomi, dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya, itu terletak di suatu tempat di antara universalitas ilmu-ilmu alam dan juga nilai syarat. Dunia seni postmodern dan sebagian besar akan setuju bahwa administrasi publik itu adalah suatu cabang ilmu dari ilmu-ilmu sosial. Poin yang kedua yaitu apakah administrasi publik memiliki paradigma? Administrasi publik tidak memiliki basis paradigmatik yang mengatur, karena memang konsep paradigma itu sangat ambigu. Bahkan salah satu ahli juga yaitu Kuhn yang memberikan kepercayaan konsep dalam bukunya sehingga dia menggunakan istilah dalam 21 pengertian yang berbeda. Sedangkan Land dan Anders membuat kasus bahwa administrasi publik memang memiliki paradigma yang menegaskan bahwa administrasi publik itu berbeda dari jenis manajemen lainnya, khususnya manajemen swasta, dalam cara yang berarti mereka melanjutkan dengan mengatakan bahwa paradigma pemerintahan yang paling utama itu yakni adalah publitas. Dalam konteks Kuhn, kemudian administrasi publik seperti salah satu cabang lain dari ilmu-ilmu sosial. Nah, dan itu hanya bisa bersifat paradigma saja. Karena itu administrasi publik mungkin lebih baik taksonomi bukan sebagai ilmu normal, melainkan hanya sebagai ilmu postnormal. Yang mana pengertian dari ilmu postnormal ini adalah salah satunya di mana objektivitas tidak selalu dapat dicapai. Administrasi publik bukanlah ilmu semata, tetapi dapat dan tentunya harus dipelajari secara ilmiah. Karena administrasi publik menurut Simon juga harus didasarkan pada fakta yang empirisme serta pengukuran dan juga verifikasi nilai. Menurutnya, tidak memiliki tempat dalam ranah administrasi publik.
Poin yang selanjutnya yaitu mengenai mencari kebenaran. Nah, dari mencari kebenaran ini, jika administrasi publik bukan ilmu normal, melainkan ilmu postnormal, apakah yang seharusnya? Nah, mungkin administrasi publik ini adalah bidang yang secara historis menghasilkan banyak penelitian kualitatif yang mana seringkali berdasarkan empiris atau misalnya deskriptif atau studi kasus. Ilmu pasca normal beroperasi dengan tingkat asumsi yang berbeda dibandingkan dengan yang normal atau ilmu pengetahuan lainnya. Misalkan, tidak seperti sains yang normal pada umumnya, yang mana dianggap pasti dan juga bebas nilai. Sains pasca normal, seperti yang ditunjukkan oleh salah satu ahli, yaitu Raffet, yang mana membuat ketidakpastian sistem. Dan keputusan mempertaruhkan elemen penting dari analisisnya. Ontologinya memang berbeda, tetapi tidak ada nilai yang dapat dianggap berasal dari mereka. Yang satu tidak lebih baik dari yang lainnya. Ontologinya pada akhirnya didasarkan pada sistem kepercayaan kita, misalnya keyakinan positifis bahwa realitas keluar ada, atau keyakinan post-positifis bahwa kita tidak akan pernah bisa sepenuhnya tahu akan hal itu. Dan juga ontologinya itu pasti bertumpu pada keyakinan. Hipotesis tidak pernah dapat dibuktikan benar karena adanya kemungkinan bahwa salah satu atau lebih dari eksperimen dapat membuktikan bahwa mereka itu salah. Dengan demikian, kita dapat memperkirakan tetapi tidak pernah sepenuhnya tahu bahwa kenyataan itu benar-benar valid atau tidak sesuai atau melenceng dari apa yang kita perkirakan. Metodologi sama-sama terkait dengan ontologi dan epistemologi. Jadi, melakukan penelitian di salah satu ilmu sosial itu tidak hanya melibatkan atau membuat pilihan tentang metodologi, tetapi juga bergantung pada anggapan ontologis dan epistemologis si penelitian atau si peneliti. Logika tentunya atau memang logika penyelidikan di bidang administrasi publik ini cukup beragam ya teman-teman, seperti halnya apapun ilmu postnormal. Ada ruang besar untuk keragaman perspektif. Selain itu, nilai dan keyakinannya juga yang subjektivitas akan selalu ada. Nah, mungkin yang menurut salah satu ahli, yaitu Dwi Waldo, dia berpendapat dalam bukunya, yaitu negara administratif bahwa empirisme dan eksperimentalisme keduanya memiliki tempat yang menonjol di metode ilmu fisika. Tetapi ada banyak metode ilmiah yang mana tidak empiris dan non-eksperimental. Waldo secara efektif menyangkal gagasan bahwa ada satu yang terbaik cara pendekatan studi administrasi publik, yang mana pada bab pertama atau pada bab 1 ini menggambarkan bahwa memang ada berbagai pendekatan untuk mempelajari publik administrasi.
Dan juga ia berpendapat bahwa administrasi publik itu tidak pernah bisa menjadi ilmu murni dalam artian ilmu fisika atau alam, misalnya kimia, astronomi, dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu tersebut tidak diatur oleh basis paradigmatik, dan karena itu tidak akan pernah bisa menjadi ilmu yang normal. Maka dari itu, administrasi publik ini dapat dicirikan sebagai ilmu postnormal, yang mana meminjamkan dirinya untuk belajar dari sejumlah ontologi, epistemologi, dan juga metodologi. Masing-masing dari mereka membawa nilai menuju tujuan untuk memperkuat penelitian dalam administrasi publik. Poin yang selanjutnya yaitu mungkin dari bab 2 ya, mengenai teori, di mana dari part 2 atau bab 2 ini saya akan membahas mengenai fungsi teori dalam 3 cara. Sebelum ke fungsi dalam 3 cara itu, di sini saya akan memaparkan mengenai dari teori itu sendiri. Pemahaman teori yang sekarang menurut gagasan Karl Popper tahun 1959 bahwa teori itu adalah seperangkat pernyataan logis atau deduktif yang dapat diuji proposisinya dan juga dapat ditarik dan kemudian untuk pada tes bukti atau kemudian tunduk pada tes bukti. Yang selanjutnya yaitu yang sudah tadi saya katakan di awal bahwa di bab ini tentunya akan membahas mengenai fungsi teori dalam 3 cara. Poin yang pertama yaitu ada teori sebagai penghasil hipotesis, nomometik, dan generalisasi. Dalam pengertian ilmiah, teori adalah narasi koheren yang mampu menggambarkan dunia dan bahkan mungkin menjelaskan dunia dan memprediksi giliran dunia berikutnya. Dalam aspirasi ilmu alamnya, sosial teori akan memprediksi peristiwa sebelum terjadi begitu tepat akan hubungannya dengan sebab akibat. Selanjutnya yaitu ada teori sama dengan data versus data, yang mana teori sama dengan data versus data ini telah terjadi diskusi panjang mengenai keutamaan teori daripada teori datanya atau sebaliknya. Kemungkinan pengetahuan a priori mengenai pemahaman mental yang independen dari input sensorik. Empirisme menekankan pentingnya input sensorik. Misalnya, seorang harus terlebih dahulu mengamati kehadiran variasi pasang surut atau pasang surut menjadi fakta empiris sebelum seseorang dapat mulai berteori tentang hal itu. Konflik politik baru-baru ini yang berputar-putar di sebuah teori evolusi, karena itu adalah kesaksian dari kesulitan yang dihadapi oleh teori yang menantang kepercayaan dan juga secara luas tentang realitas. Meskipun penting untuk membedakannya antara data empiris dan teori, mungkin tidak seperti itu. Kategori yang sama sekali berbeda seperti yang pernah digambarkan oleh para filsuf sebelumnya. Alih-alih bersikeras bahwa teori mendahului fakta atau fakta yang mendahului teori, mungkin lebih baik melihat keduanya secara dekat terkait hal itu, karena fakta dijelaskan secara berbeda dari perspektif teoretis yang berbeda juga. Satu teori
dapat mendeteksi fakta yang tidak terlihat oleh teori lain. Misalnya, atau ada yang dinamakan teori alboreal. Teori alboreal ini menjelaskan bahwa data empiris yang berbeda dari teori predasi visual dalam melakukannya. Dalam semua kasus, bahwa fakta yang berbeda adalah ditekankan dalam teori yang mana berbeda juga, karena saling ketergantungan antara teori dan fakta ini, sebuah teori dan fakta-faktanya dapat dianggap sebagai paradigma atau sebagai elemen pelengkap dari sebuah narasi. Yang selanjutnya yaitu ada teori sebagai narasi, di mana fakta tidak selalu melakukan fungsi pengujian teori yang kita inginkan, karena fakta mengklaim sebagai bukti nyata. Tetapi mereka tidak pernah berbicara sendiri, dan juga yang lebih penting untuk dihargai adalah fakta-fakta ini dilaporkan dari perspektif. Tidak ada tempat yang objektif dari mana seseorang ilmuwan sosial itu memiliki pandangan tentang dunia yang tak terbantahkan benar atau salahnya. Meskipun mungkin ada banyak fakta yang sebagian besar bisa disetujui oleh masyarakat. Namun, kesempatan tentang fakta dimungkinkan dan dibatasi oleh bahasa yang kita gunakan. Misalnya budayanya kita berasal dari nilai-nilai yang kita miliki bersama. Sudut pandangnya yang kita hadapi, ras atau kelas, kondisi gender yang telah kita pelajari untuk mengatasinya. Dan mungkin disiplin akademisnya juga yang kita hadapi disosialisasikan ke dalam hal itu. Yang poin selanjutnya yaitu ada mengenai teori dan praktik, di mana ada kepercayaan yang dibagikan secara luas di bidang terapan seperti administrasi publik, bahwa ada kesenjangan antara teori dan juga praktik. Di satu sisi adanya akademi, dan di sisi lain ada yang asli dunia praktik. Jadi di dalam buku ini menganggap bahwa ada satu teori sebagai sesuatu yang diterapkan untuk berlatih, dan yang kedua ada kesenjangan teori dan praktik. Teori sebagai sesuatu untuk diterapkan dalam praktik, bahwa asumsinya yang mendasari pertukaran antara ahli teori dan praktisi itu adalah bahwa teori dinilai dari kemampuannya untuk membantu praktisi melakukan pekerjaannya dengan lebih baik. Praktisi yang bersikeras bahwa ahli teori membantu mereka melakukan pekerjaan mereka dengan lebih baik, mungkin tidak dapat atau tidak mau terlibat dalam putaran ganda pembelajaran, terutama dalam administrasi publik, di mana tugas dan mengapa tampaknya telah ditentukan oleh pejabat terpilih. Dengan menekankan praktik hingga mengabaikan teori, bidang administrasi publik akan mengadopsi pendekatan intrinsik konservatif. Itu bisa terhadap tindakan dalam praktik dalam menciptakan inersia untuk melakukan hal-hal yang sama hari ini dengan hari kemarin, tetapi bisa juga untuk tindakan tidak perlu dikesampingkan mengubah cara hal-hal saat ini yang telah dilakukan. Berteori di sini tidak berarti mengganti satu prosedur formula dengan yang lain. Itu berarti mencerminkan pada kontingensi situasional dari sebanyak mungkin perspektif. Nah, selanjutnya yaitu
ada paradigma di public research administrasi. Nah, paradigma di public research administrasi ini yaitu berada di bab di awal bab 3. Saya di sini akan sedikit memaparkan mengenai paradigma di public research administrasi yang ada di awal bab 3, yaitu yang mana secara khusus administrasi publik bersifat interdisipliner dan diterapkan. Jadi, tidak ada teori yang berdiri sendiri yang mampu menjelaskan kompleksitas bidang, menurut Frederickson dan Smith. Istilah paradigma juga sering digunakan sebagai pandangan realitas dan kerangka intelektual, yang mana menentukan domain disiplin yang tepat, asumsi dasar, serta pertanyaan penelitian yang sesuai dengan aturan inferensi. Paradigma secara luas disamakan dengan perspektif dan lensa teoritis, di mana orang melihat gambar yang berada atau orang yang melihat gambar yang berbeda dari dunia yang sama. Pengembangan teori akan difasilitasi jika peneliti administrasi publik sadar dan siap mengungkapkan lensa teoritis yang mana mereka menggunakan dalam studi mereka, serta asumsi keuntungan dan juga kerugian dari lensa tersebut. Meskipun teori administrasi publik bersifat kumulatif, berguna, serta semakin canggih dan dapat diandalkan, menurut Frederickson dan Smith, teori ilmiah mereka dia tidak bisa seluruhnya menghargai varietasnya. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai logika penyelidikan di bidang administrasi publik, serta teori dan juga sedikit paradigma di publik riset administrasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.